Halo teman-teman, perkenalkan aku Lumonga dan hari ini aku akan memandu kalian belajar matematika dengan materi bangun ruang. Nah teman-teman udah pada tahu kan bangun ruang itu apa? Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah secara garis besar nih bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah kalau teman-teman lihat di sini yang kita punya bangun ruang sisi datar adalah kubus dan balok, karena lihat sisi-sisinya itu dia datar, dan bangun ruang sisi lengkung yang kita punya di sini adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah hari ini yang akan kita bahas adalah kubus dan balok saja. Jadi langsung kita mulai saja ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa dan berwujud bujur sangkar ya. Sisi-sisinya itu. Nah, ini kata kuncinya teman-teman perlu diingat. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin mencari volumenya, rumusnya itu adalah rusuk dikali rusuk atau ya rusuk yang depan dikali rusuk yang belakang dikali rusuk tinggi. Nah, maka kita temukan rusuk pangkat 3. Nah, ini perlu teman-teman ingat untuk menghitung volume nanti. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung volume kubus tersebut. Nah, tadi kan kita menggunakan pangkat 3. Nah, pangkat 3 itu adalah matematika adalah hasil perkalian suatu bilangan yang mengalami pemangkatan 3 kali. Nah, di sini kalau ada contohnya itu A dikali A sama dengan A pangkat 3 ya, baca ya, A pangkat 3 atau A kubik. Sama seperti yang di atas ya teman-teman, volume kubus. Nah, sekarang kita ambil contoh nih. Kita punya kubus dengan rusuk 5 cm. Nah, langsung aja kita masukin ke volume kubus tersebut. Nah, itu berarti kita bisa tulis 5 dikali 5 ya, rusuknya dikali 5 lagi, atau kita bisa nulis lebih pendeknya itu 5 pangkat 3. Nah, sehingga hasil yang kita temukan itu 125 cm kubik. Nah, begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita punyanya volume dan kita ingin mengetahui rusuk kubus tersebut? Nah, sekarang kita bisa menghitung dengan akar pangkat 3. Nah, cara menghitung akar pangkat 3 itu ada beberapa. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu menggunakan kebalikan dari pangkat 3, atau bisa kita gunakan notasi ini. Nah, ini dibacanya akar pangkat 3 dari bilangan yang ada di sini. Nah, seperti ini tadi contohnya dibacanya akar pangkat 3 dari B. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya contoh di bawah. Misalkan kita punya angka 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 ya. Tadi 2 dikali 2 dikali 2 itu 8. Nah, maka akar pangkat 3 dari 8, karena tadi dia 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3-nya 8 itu adalah berapa? 2. Nah, begitu teman-teman. Jadi kebalikan dari pangkat 3 tersebut. Nah, begitupun contoh yang di bawah ini. Nah, cara selanjutnya kita bisa menggunakan faktor prima. Nah, teman-teman pasti udah pada bisa kan menggunakan faktor prima. Jadi, ingat-ingat aja kalau angka prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka itu sendiri. Nah, teman-teman silakan ingat sendiri ya angka primanya apa saja. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, faktorkan bilangan tersebut dan tulislah sebagai hasil kali faktor-faktor primanya. Nah, hasil perkalian faktor-faktor prima yang muncul 3 kali adalah akar pangkat 3. Nah, jadi ingat ya teman-teman, faktor prima itu harus muncul 3 kali. Nah, misalkan kita punya angka 1331. Nah, di sini bisa kita faktorkan ya dengan faktor prima itu angka 11. Nah, teman-teman kalau di sini lihat dia itu hasilnya
11-nya keluar berapa kali? Dia keluar 3 kali. Ya. Nah, maka akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11. Karena faktor prima yang muncul itu tadi, yang 3 kali muncul adalah 11. Nah, sekarang contoh yang satunya. Nah, kita punya angka 1728. Lalu kita faktorkan saja ya. Ini tadi kita mulai dari angka 2 yang paling mudah. Terus ke bawah. Kemudian kita bisa membagi 27 dengan 3 gitu seterusnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ya dia itu angka 2, ada angka 2 dan angka 3, dan angka 2 itu muncul 6 kali. Ya, muncul 6 kali, dan angka 3 itu 3 kali. Maka bisa kita katakan karena ini kita terhitungnya 3 kali, makanya dihitung ya sebagai akar pangkat 3-nya. Kemudian ini juga dihitung sebagai akar pangkat 3-nya, dan 3 pun dihitung sebagai akar pangkat 3-nya. Nah, sehingga kita dapatkan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, hasilnya 12. Nah, begitu teman-teman. Nah, cara yang terakhir adalah menggunakan tabel kubik. Nah, kubik dari suatu bilangan yang berakhir 0 selalu berakhir 0. Kubik dari suatu bilangan yang berakhir 1 selalu berakhir 1. Nah, begitupun seterusnya. Nah, nih teman-teman perlu mengingat tabel ini. Pangkat 3 dari 1 sampai 10. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan tadi angka 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 3 pangkat 3 belakangnya 7, satuannya 7 ya. 4 pangkat 3 satuannya 4, belakangnya 4 nih. 5 pangkat 3 satuannya 5. 6 pangkat 3 belakangnya nih satuannya 6. Nah, 7 pangkat 3 itu satuannya 3. 8 pangkat 3 itu satuannya 2. 9 pangkat 3 itu satuannya 9. Nah, 10 pangkat 3 itu satuannya 0. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nih tadi ya, satuan-satuan itu, dan angka 2 dan 8 dan 3 dengan 7 itu adalah angka yang berpasangan. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau misalkan 2 pangkat 3 itu dia belakangnya 8. Ya. Nah, sementara kalau 3 itu belakangnya 7, dan begitu pun sebaliknya. 8 pangkat 3 itu belakangnya 2, dan 7 pangkat 3 itu belakangnya 3. Nah, sedangkan yang lainnya itu tetap bilangan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh soalnya ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kita akan memahami ini sambil mengerjakan soal. Nah, misalkan kita punya angka 512. Nah, kita lihat nih tadi angka satuan itu belakangnya berapa? 2. Nah, 2 itu tadi pasangannya berapa ya? 8. Nah, sehingga akar pangkat 3-nya itu adalah satuan, dia memiliki satuan 8. Nah, kemudian untuk mencari angka puluhan, keluarkan 3 angka terakhir dari kanan. Nah, kita punya 512. Nah, kita keluarin nih dari kanan ya, kita coret 1, 2, 3 kali ya, satuan, puluhan, ratusan. Nah, dia nggak punya angka sisa. Maka bisa kita simpulkan bahwa dia nggak punya angka puluhan. Nah, sehingga kita bisa memperoleh akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman dalam menghafal tabel ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bangun ruang selanjutnya, yaitu balok. Nah, balok itu adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk 3 pasang sisi berbentuk
persegi panjang yang saling berhadapan. Nah, ingat ya teman-teman, ini kuncinya. Nah, di sini kita punya volume kubus itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau kita bisa bilang juga volume balok itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat nih ya contoh soalnya. Misalkan kita punya alas baloknya itu 128 cm kubik. Nah, berapa sih volumenya kalau misalkan tingginya itu 4 cm. Nah, berarti karena kita taunya itu adalah luas alas, nah, maka kita bisa menggunakan rumus volume balok yang luas alas dikali tinggi. Maka kita kalikan 128 dikali 4 sama dengan berapa? 512 cm kubik. Nah, begitu teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Halo adik-adik, nah sekarang kita bakal bahas review matematika bab 7 tentang kubus satuan. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan kubus atau balok. Ada banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus ataupun balok. Contohnya aja, permainan Rubik yang berbentuk kubus atau saat kalian menerima hadiah yang dibungkus dalam kotak berbentuk balok. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri dan cara menghitung volume kubus dan balok. Yang pertama adalah kubus. Coba lihat bentar gambar di samping ya. Apa sih ciri-ciri dari kubus? Kubus memiliki beberapa ciri diantaranya. Yang pertama, memiliki 8 buah titik sudut. Setiap sudut diberi nama, contoh sudut A, sudut B, dan sudut C. Kedua, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Ada yang menghadap ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, ke depan, dan ke belakang. Contohnya, sisi yang menghadap ke atas yakni persegi EFGH, dan yang menghadap ke bawah adalah persegi ABCD. Karena kubus terbuat dari persegi, maka luas setiap sisi adalah sama. Contohnya, jika luas persegi ABCD adalah 36 cm², maka luas persegi BCFG harus 36 cm² juga. Dan ciri yang terakhir adalah memiliki 12 rusuk. Rusuk ini artinya garis yang menghubungkan sudut ke sudut. Contoh, titik A ke titik B jika ditarik garis akan menjadi rusuk AB. Seperti yang kakak bilang tadi, kubus terlihat seperti kumpulan persegi. Yap, kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama, atau yang biasa kita sebut sisi. Karena merupakan kumpulan persegi, maka volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sekarang kita lihat contohnya ya. Seperti yang ada di gambar, jika panjang E ke H adalah 8 cm, berapa volume dari kubus? Nah, kubus itu kan memiliki sisi yang sama. Maka volumenya adalah 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Setelah belajar kubus, sekarang kita akan belajar balok. Berbeda dengan kubus yang terdiri dari persegi, balok memiliki 3 pasang persegi panjang yang berbeda. Bisa dilihat dari gambar di samping ya. Ciri-ciri balok hampir sama dengan kubus, yakni yang pertama memiliki 8 titik sudut seperti A, B, dan C. Yang kedua adalah memiliki 6 sisi, sama juga dengan kubus. Namun, kalau balok terbuat dari 3 pasang persegi panjang yang berbeda, maka luas setiap pasang akan berbeda juga. Contohnya, luas dari ABCD akan berbeda dengan luas ADEH. Dan yang terakhir adalah memiliki 12 rusuk. Selanjutnya kita akan bahas volume balok. Pada ingat kan luas persegi panjang carinya gimana? Ya, panjang kali lebar. Namun, kalau balok merupakan bangun ruang yang memiliki tinggi, maka volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya seperti di gambar. Jika A ke B adalah 7 cm, A ke D adalah 4 cm, dan A ke E adalah 5 cm, maka volume balok adalah, tinggal dikaliin aja, 7 kali 4 kali 5 yakni 140. Sekarang udah jelaskan perbedaan dari balok dan kubus. Ingat ya, kalau kubus terbuat dari persegi, sementara balok terbuat dari persegi panjang. Sekian dari kakak, terima kasih semua.